Nah, kita ulangi tadi perkataannya. Setelah melakukan penelitian, observasi di lapangan, kita melakukan banyak ibu-ibu yang walaupun bukan agama Islam yang mengatakan ini banyak melakukan terpengaruh oleh lingkungan dua gender, seperti misalnya ada anak perempuan yang pulang sekolah hamil kan. Bagaimana pendapat Anda? Dan ini penelitian sudah terbukti valid dan sudah disebar beberapa minggu yang lalu. Tadi seperti yang Anda bilang barusan, bahwa sekolah dua gender itu menurut Anda itu lebih buruk daripada sekolah satu gender. Anda bisa lihat kasus kemarin bahwa seorang kepala sekolah menghamili banyak siswi santriwatinya. Bagaimana menurut Anda bahwa sekolah dua gender lebih buruk daripada satu gender? Padahal sudah jelas itu buktinya besar dan sudah viral kemarin. Dimanfaatkan untuk oknum-oknum tertentu untuk memuaskan hawa nafsu masing-masing. Gimana menurut Anda? Jadi menurut saya beberapa waktu lalu memang ada kejadian yang buruk seperti itu menimpa sebagian santriwati. Tapi kalau dibandingkan secara perbandingan kita menggunakan akal sehat. Itu hanya 12, kita hitunglah 12. Nah, tapi di luar sana ada berapa banyak anak perempuan yang hamil di luar nikah? Bahkan sesuai penelitian Bapak Lutfigo ini sekitar 59% wanita di sekolah dua gender telah melakukan hubungan di luar nikah. Dan menurut akal sehat pun ini sangat jauh sekali bandingkan 12 dengan berapa puluh persen. Sangat jauh. Dan kita memilih keburukan yang lebih kecil. Minimalisir. Siap. Gimana? Apakah cukup? Dari tim advokasi tidak ada. Dari audiens, apakah ada yang mau mengeluarkan pendapatnya? Untuk tim afirmasi, Saudara Ibrahim. Jadi bagaimana penyelesaian agar sekolah Jadi bagaimana penyelesaian sekolah dua gender dan sekolah satu gender ini agar dapat diterima rakyat di bumi pertiwi sehingga sama rata sebagaimana yang saudara katakan barusan. Tidak semua di antara kita Islam dan tidak semua di antara kita memiliki agama non-Islam. Kalau begitu menurut Anda bagaimana penyelesaian agar sekolah dua gender ini dapat diterima di rakyat yang menolak? Sekian. Menurut saya kalau sekolah dua gender khusus untuk agama masing-masing. Jadi sekolah dua gendernya bisa disesuaikan dengan aturan agama masing-masing tanpa ada konflik antar aturan agama. Terima kasih. Apakah ada sanggahan? Tidak bisa. Menurut dalil yang sudah saya sebutkan, wala taqrabu zina. Saudara. Mendekati ini tidak boleh. Tidak bisa disinkronkan agama tak agama. Tidak bisa, Bro. Bagaimana? Ya, apakah ada sanggahan? Seperti saya sebutkan tadi, kenapa saudara memutuskan satu pihak saja? Kita punya undang-undang di negara ini. Dan apakah cuma Islam yang didengarkan di sini? Oh, tidak. Dia bilang sekolah dua gender itu bisa diituin antara agama, pokoknya bisa connect lah. Ya ini tidak bisa, Bro. Dalil sesuai agama sendiri. Sesuai agama masing-masing. Iya, jadi agama masing-masing ini membuat sekolah masing-masing agama yang lain ini dua gender. Agama Islam sesuai agama Islam. Yaudah, agama Islam jalan sendiri. Agama Islam makanya Islam aja. Kenapa agama Islam malah mengatur negara kami? Kami mayoritas. Mayoritas kami dilarang ada. Mayoritas tidak boleh menindas minoritas. Enggak, saya salah sedikit. Beberapa sumber dari kitab Injil dan kitab agama lain, kita melihat bahwa beberapa kitab juga menyebutkan bahwa hubungan campur gender itu tidak boleh. Bisa disebutkan contohnya? Contohnya mau disebutkan dari ayat apa?
Maka dia dijelaskan karena menurut agama Islam, Kristen juga termasuk agama samawi yang menekankan moral terhadap hubungan antara laki-laki dan perempuan. Betul? Iya. Apakah ada saran dari tim advokasi dan audiens? Ya, silakan. Jadi kalau di sekolah satu gender itu kan rawan terjadi gay atau LGBT seperti kemarin tuh beberapa bulan lalu kan. Nah terus karena jarang melihat lawan jenis, itu gimana tuh? Bentar. Tadi Anda melihat bahwa seperti LGBT yang terjadi di sekolah satu gender. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan bahwa penelitian perbandingannya sekolah LGBT yang terjadi di sekolah satu gender itu ternyata terjadi karena pengaruh dari luar. Gimana mereka mengenal LGBT itu dari luar. Lalu yang kedua, kita lihat menggunakan perbandingan lagi. Misalnya sekolah satu gender ini, misalkan saja per tahun itu ada 2 yang gay apa LGBT. Tapi kita lihat di luar sana ada berapa banyak gay yang terjadi. Belum lagi hubungan seks bebas yang di luar. Nah, menurut perbandingan matematika, Perbandingan dari mana? dari data yang sudah ada. Saya dari mana Anda buat? Dari penelitian Bapak Lutfi ini. Inilah beda. Karena perbandingannya sangat-sangat jauh. Gini. Bagaimana dengan pendapat Anda yang awal tadi? Kurikulum yang spesifik. Dan nyatanya sekolah satu gender memiliki kurikulum yang rendah. Tidak bisa divisualisasikan ke depan masyarakat Indonesia. Jarang sekali di Indonesia yang mendapatkan prestasi dari itu yang sekolahnya single sex. Beberapa sampai sekolah level universitas 100. Coba bayangkan di Indonesia yang double gender, universitas berapa? 300. Dan nyatanya moral anak single sex sangat berbeda dengan pemahaman dia di sekolahnya. Mereka diajarkan ada, tapi nyatanya enggak dipraktikkan. Itu bagaimana? Kalau saya ingin bertanya, seperti yang Ananda tim afirmasi katakan, bahwa mereka dapat menyesuaikan pendidikan 2 gender sesuai agama masing-masing. Berarti apakah tim afirmasi memiliki kontra dengan pendidikan sekolah negeri di mana mereka mencampurkan berbagai agama dalam satu lembaga yang dimana itu tidak bisa disesuaikan sesuai dengan agama masing-masing? Apakah ada pendapat dari tim afirmasi atau penyelesaian dari masalah ini? Silakan. Anda minta solusi ke saya kasih solusi ke Anda. Anda kalau nggak mau sudah jangan pakai. Ya. Berarti jelas bahwa tim afirmasi menentang sekolah negeri di mana tidak menyesuaikan sesuai. Ya seperti itu semuanya. Bagaimana? Ini hanya menentang 2 gender, ini satu gender, jangan bawa agama. jangan bawa tentang masalah pendidikan. Anda minta solusi dari saya. Saya kasih Anda solusi. Saya kasih solusi. Kalau Anda mau pakai, kalau Anda pakai jangan. Ya, kalau Anda nggak mau pakai jangan dipakai. Saya udah kasih solusi. Silakan Anda cari solusi yang lain jika menurut Anda itu lebih baik. Karena gini, di sini tuh orang diajarkan moral, bukan Islam ya, bukan pesantren Islam saja. Sekolah Kristen Islam boarding apa, Yahudi boarding. Nah, itu juga diajarkan pendidikan moral gitu. Dia jadi bisa tahu, bisa lebih dekat kepada Tuhannya. Jadi tidak terfokus pada Islam juga. Karena Anda ateis ya, terserah. Nah, negara kami tidak bukan ateis, bro. Tuhan yang Maha Esa. Jadi menurut saya yang penting itu sebenarnya iman dan ilmu. Jika manusia mempunyai iman dan ilmu yang baik dan itu sudah diajarkan di pesantren yang ustaz-ustaz, itu yang meminimalisir ini. Bukan kita di pesantren kita nggak lihat cewek kita jadi bisa gay, bukan. Karena menurut saya iman dan takwa gitu. Ente di luar ente lihat cewek banyak kayak di Belanda cewek cantik, tapi ente gak punya iman ilmu ente bisa gay juga dong. Gak ada kemungkinan, gak ada yang tahu bro, gak ada yang tahu. Itu saya dari saya.
Silakan. Jadi saudara bilang tadi saudara mengandalkan iman di setiap dalam agama saudara-saudara, iman dan ilmu. Ilmu yang saya tangkap di sini hanya ilmu agama tanpa ilmu duniawi. Hanya ilmu agama, apakah bisa menjadi tameng buat dari LGBT tanpa dunia? Sedangkan kita hidup di dunia yang penuh fitnah sekarang. Jadi bisa dibego-begoin kalau nggak tahu ilmu dunia. Sekarang gini, kita di sini juga diajarkan ilmu umum, nggak agama doang. Kita diajarkan ilmu umum, dan seorang muslim, kalau saya muslim, agama lain, itu juga dituntut untuk mempelajari ilmu-ilmu keduniawian seperti kedokteran. Kalau tidak ada ilmu pelajari kedokteran, muslim nggak ada jadi dokter gimana? Kalau ada apa ya, misalnya ilmu muslim dulu ada contoh penemu pesawat, penemu aljabar, penemu segala macam itu orang agama semua, bro. Tapi yang prioritas yang diprioritaskan itu, maksud pesantren ini, itu agama, bukan umum yang diprioritaskan. Karena agama ya nomor satu, umum tapi bukan ditinggalkan. Pasti itu mau nanya seorang siapapun, insya Allah dia bakal bilang itu. Jangan kamu muslim, jangan tinggalkan umum. Muslim harus ada juga yang bisa jadi dokter, Pak Habibie buat pesawat. Nggak boleh muslim ini bego-begoin, karena muslim gak ada yang balas. Ngerti nggak lu? Lihat mereka, background mereka sekolah 2 gender. Sekolah 2 gender, mereka dapat kedokteran, baru mereka belajar agama. Lihat yang pesantren-pesantren sekarang kedokteran jarang, insinyur jarang, gara-gara kurikulum mereka kurikulum rendah yang dipakai. Itu cuma cita-cita palsu, nggak ada visualisasinya untuk ke depan. Gimana Pak? Pertama, kita nih sedang membangun sekolah 1 gender. Perkembangan sekolah 1 gender ini baru dimulai di Indonesia, karena sebelum-sebelumnya Indonesia nih masih menganut sistem 2 gender, mengikuti Belanda. Nah, oleh karena itu kita baru mulai landasan agama kita, belum ke umum. Nah, coba Anda lihat sekarang beberapa sekolah agama yang 1 gender seperti IDN yang sekarang menjadi nomor 1 di bidang teknologi walaupun masih sekolah SMA. Dan itu sebuah perkembangan karena kita bisa mengembangkan kurikulum yang tepat tanpa ada perbedaan gender gitu. Nikah itu hanya karena sekolah 1 gender tuh masih sedikit dan banyak disorot media. Coba Anda cari dulu di sekolah-sekolah negeri yang tidak terjamah oleh media, itu Anda akan melihat lebih banyak kerusakan di dalamnya. Saudara kenapa membandingkan dengan sekolah 2 gender? Sebutkan dong alasannya kenapa lulusan-lulusan kalian sendiri itu terburuk. Kenapa melempar keburukan semuanya ke kami? Oh kan alasannya kenapa satu gender dulu? Kenapa selalu membandingkan? Apakah mungkin sekolah 1 gender itu membosankan dan tidak memberikan pengaruh kepada para lulusannya? Usir audiens. Kenapa seluruh keburukan dilempar kepada sekolah 2 gender dan tidak memberikan Karena sekarang kita nih sedang berdiskusi tentang pendidikan yang terbaik untuk Indonesia. Jadi saya di sini menggunakan metode perbandingan, di mana kita milih yang lebih sedikit keburukannya dan lebih banyak kebaikannya. Karena tidak sekolah 1 gender pun saya mengerti punya ada kelemahan. Jadi kita melakukan perbandingan yang masuk akal gitu. Apakah ini memberikan pertanyaan lagi? Tambahan. Jadi kayak Jadi kalau kayak kita ibaratkan saja, semuanya itu tidak pasti. Semuanya kalau pesantren nih lulus, semuanya pasti wah alim-alim gini-gini. Enggak bro, kayak pabrik cetak aja. Kalau pencetakan pabrik kan pasti keluar nih misalnya botol atau kemasan, seret
pasti ada yang saya pernah lihat sendiri TV, ada yang rusak-rusak, ada yang plastiknya kurang apa, ada yang jelek gimana, pasti sama aja keluaran mesin, ada yang buruknya, ada yang baiknya juga. Ya jadi nggak semuanya buruk, bro. Jadi untuk tim oposisi, seperti yang kita tahu, laki-laki dan perempuan itu memiliki pola pikir yang bisa dibilang berbeda dan itu saling melengkapi. Nah, bagaimana untuk sekolah satu gender yang tidak bisa bertukar pikiran satu dengan lainnya untuk saling melengkapi itu? Terima kasih. Dan untuk oposisi lagi dan lagi. Kata siapa nggak bisa kan? Sebenarnya kita nih bisa bertukar pikiran lewat forum-forum besar di mana tidak terjadi percampuran yang jelas di antara laki-laki dan perempuan. Atau bisa juga melihat buku gimana kita menulis untuk di pertukaran ilmu antara laki-laki dan perempuan. Itu mungkin jawaban dari saya. Contohnya bukan itu. Ini di lingkungan Anda. Di lingkungan Anda bagaimana mendapatkan buku yang ditulis forum-forum ditulis oleh wanita, yang dibikin oleh wanita. Bagaimana cara bertukar pikiran sedangkan Anda saja dilarang untuk bertemu wanita? Nah, kita berbicara secara umum dan di beberapa kesempatan pun misalnya kita bisa sebagai anggota OSIS kan bertukar pikiran dengan para Secara fakta nggak bisa. Ini dilemparkan untuk sekolah Anda. Kalau sekolah 2 gender. Nah, kita secara umum ini berbicara secara umum bukan secara sekolah masing-masing. Karena sekolah masing-masing Anda yang ketemu sama pemimpinnya. Gitu. Nggak bisa disebutkan. Udah tahu sendiri. Ya, karena ya sudah kelihatan capek muka-mukanya dan waktu sudah habis, jadi kita masalah ini dengan kesimpulan bahwa mau sekolah satu gender mau dua gender Tetap 2 gender. baik kan? Tetap 2 gender. Mau sekolah mau sekolah satu gender mau sekolah satu gender atau dua gender baik buruknya tergantung dari masing-masing. Ini jangan baca pasal majelis. Hati-hati. Bisa lantas.